Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang konsep sistem bilangan. Nah, nanti yang di sini akan kita bahas nanti ada apa itu sistem bilangan, kemudian bagaimana cara konversi dan sebagainya. Tapi dalam video kali ini kita akan belajar dulu, kita mengenal dulu sistem bilangan. Sistem bilangan yang kita bahas itu nanti ada 4 ya. Ada desimal, biner, oktal, sama heksa. Sebelum lanjut video berikutnya, jangan lupa kalian tekan tombol like, komen di kolom komentar, dan share. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang konversi antar sistem bilangan. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang konsepnya ya. Setelah kalian pahami, kita lanjut ke tentang konversi antar sistem bilangan. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini dan baru melihat video ini ya, jangan lupa kalau belum paham silahkan bisa lihat terlebih dahulu video sebelumnya. Untuk link nanti saya sertakan di bawah ya, di bawah ini. Langsung aja. Konversi antar sistem bilangan. Jadi konversi antar sistem bilangan ini fungsinya adalah merubah atau mengkonversi dari misalkan bilangan biner ke desimal, desimal ke biner, ataupun yang lain ya. Jadi merubah seperti itu. Yang pertama adalah yang akan kita pelajari itu ada biner ke desimal. Jadi kita akan konversi dari biner ke desimal ataupun dari desimal ke biner. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus paham dulu di sini tentang digit ya. Digit itu hitungan. Misalkan ini satu ini itu satu digit. Kalau ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 digit. Itu ya. Kalau untuk memulainya itu dimulai dari belakang ini. Belakang itu digitnya adalah satuan, yang kedua adalah puluhan, yang ketiga ratusan, yang keempat ribuan, yang kelima puluhan ribu. Nah, ini kelipatan 2 ya, dimulai dari 1, kemudian 2, kemudian 4, kemudian 8, kemudian 16. Ya, di sini 1, 2, 4, 8, 16. Kalau perpangkatan ini ya jadinya 2 pangkat 0, hasilnya 1, 2 pangkat 1 hasilnya 2, 2 pangkat 2 hasilnya 4, 2 pangkat 3 hasilnya 8, dan 2 pangkat 4 hasilnya 16 ya. Kalau berkali ya 2 kali 2 kali 2 kali 2 jadinya 16. Kalau 2 pangkat 3 ya 2 kali 2 kali 2, 2 pangkat 2 ya 2 kali 2, 2 pangkat 1 ya 2 ya, 2 kali 1 gitu ya, seperti itu. Itu tentang konversi sistem bilangan des biner ke desimal. Kita harus mengetahui dulu, memahami dulu tentang digit seperti ini. Lanjut ya. Ya, ini hasilnya 1, 2, 4, 8, 16. Lanjut. Nah, di sini kita punya sistem bilangan biner. Nah, di sini biner itu tidak ada 2, 3, 4 itu enggak ada. Hanya terdiri dari 0 dan 1. 1 dan 0 gitu ya. Di sini 1, 0, 1, 0, 1. Nah, kita lihat di sini yang paling belakang adalah satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan puluhan ribu. Kalau kita lihat
cara konversinya gampang ya, kita urutkan saja. Nah, kita urutkan dari 1, harusnya ini 2, 4, 8, 16. Nah, sekarang kalau konversi dari biner ke desimal, ini harusnya kita tulis ya. Kita tulis dulu 1, 2, 4, 8, 16. Nah, sekarang tinggal kalau di sini 0, atasnya 0, kita tarik ke bawah itu 0. 0. Jadi anggap saja tidak ada. Ya. Jadi yang ada cuma 1, 4, dan 16. Kemudian bilangan-bilangan ini kita jumlahkan. 16 tambah 4 tambah 1. 16 tambah 4 tambah 1 sama dengan 21 bilangan desimal. Nah, kalau ada angka 10 ini adalah simbol bilangan desimal, paham ya? Nah, kemudian bobot pada sistem bilangan biner ini mulai dari belakang, satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan sebagainya. Itu panjang banget. Kalau kita lihat di situ urutannya adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, dan seterusnya. Nah, ini kalau anak TKJ atau teknik komputer itu harus paham ya, harus paham dulu. Ini harus benar-benar paham, dihafalkan. Karena kedepannya untuk IP dan sebagainya itu pasti ya kalian harus paham ini dulu, seperti itu ya. Kalau biasa anak-anak kita itu biasanya 3 harian anak TKJ ini dihafalin ya, harus bisa seperti itu ya. Lanjut. Nih, ini kita ada latihan soal. Latihan soal di sini adalah 1001110 bilangan biner. Nah, di sini biner ini simbol 2 ini adalah biner, akan dirubah ke desimal. Caranya gampang, tinggal kalian yang penting tadi hafal atau paham urutan 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Kalian harus hafal dulu ya. Kalau sudah seperti ini, kita pindah saja ke sini. Langsung kita tulis 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Nah, seperti aturan yang tadi, yang atasnya 0 ini kita anggap saja tidak ada. Jadi yang ada cuma 64, 8, 4, 2. Jadi kalau dijumlah hasilnya adalah 78. Ya. Kemudian ada soal lagi. 110011 bilangan biner akan dirubah ke desimal, ya sama seperti tadi. Kita hitung aja 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Kita tinggal tambahkan. Kalau yang ada nolnya ini sama aja nggak ada ya. Tambahkan aja 64 tambah 32 tambah 2 tambah 1. Hasilnya 99. Sangat mudah ya. Jadi kita tidak harus menghafalkan rumus dan sebagainya, cuman kalian pahami. Yang penting pahami. Kalau kalian menghafalkan rumus, nanti gampang lupa, seperti itu ya. Tapi kalau kalian paham, ini akan melekat terus, gitu. Jadi saya ulangi lagi, kalian harus benar-benar pahami tentang konversi ini. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang konversi bilangan biner ke desimal, sekarang kita belajar tentang konversi bilangan desimal ke biner. Ya, contohnya ini. 35 bilangan desimal akan dirubah ke biner. Ini ada 2 cara ya. Kalau menurut saya ada 2 cara.
Cara yang lama adalah dibagi 2 dibagi 2. 35 bagi 2, 17 sisa 1. Bagi 2, 8 sisa 1. Bagi 2, 4 sisa 0. Bagi 2, sisa 0. Bagi 2, bagi 2, hasilnya 1 sisa 0. Nah ini kalau sudah seperti ini mentok ya, kemudian ditulis dari bawah ke atas. Ya, dari 1 0 0 0 1 1, hasilnya adalah ini 1 0 0 0 1 1. Tapi kalau menurut saya ini adalah cara kurang efektif, karena kalau bilangannya ini masih 2 digit ini nggak masalah. Cuman kalau sudah 3 4 5 digit ini yang jadi masalah ya, karena kita oret-oretannya itu harus banyak banget dan menghabiskan banyak kertas gitu ya. Jadi ada cara lagi yang paling sederhana. Nah misalkan kalau pakai cara yang tadi nih ya, 8201 ada 4 digit, bagi 2 bagi 2, hasilnya panjang banget kan, nggak bisa membayangkan. Makanya kita punya paket cara yang paling mudah seperti tadi. Yang penting kalian hafal 1 2 4 8 16 32 dan sebagainya, itu kalian harus hafal ya. Langsung saja, di sini soalnya ada 35, kamu buat mulai dari 1 sampai 32, jangan sampai melebihi 35. Kalau misalkan 100 ya, misalkan di sini 100, berarti ya kamu mulai dari pol 64. Kalau ini 35 berarti ini polnya 32. Jadi jangan sampai melebihi soal ini. Kalau 32 selanjutnya kan 64 kan udah melebihi ini, jadi nggak boleh gitu ya. Nah kalau sudah seperti ini, tinggal kita kasih atasnya angka 1, kita dijumlah biar jadi 35. Nah yang pertama kan yang ini pasti ya, 32 tambah berapa biar 35 ya, otomatis kan tambah 3. Nah 3 ini kita pilih, kalau tambah 16 nggak mungkin kan, tambah 8 juga nggak mungkin, hasilnya 35, tambah 4 juga nggak mungkin, hasilnya kan 32 tambah 4 jadinya kan 36, padahal ini 35. Yang paling mungkin adalah tambah 2 ini, tambah 2, 32 tambah 2, 34, tambah 1, 35. Nah 1, nah ini yang ini ya, tambah yang ini ya, seperti ini ya. Kalau ada angkanya yang dipakai ini, kalian kasih angka 1, ini juga kasih angka 1. Kalau yang nggak mungkin ini kasih angka 0. Sudah ya, jadi langsung ketemu hasilnya adalah 35. Kalau dikonversi 35 desimal dikonversi ke biner jadi 100011, hasilnya sama seperti tadi, cuma cara ini lebih mudah gitu ya. Oke, itulah tadi pembahas tentang konversi desimal ke biner dan biner ke desimal. Lanjut lagi ya. Oh ya, jangan lupa yang belum paham silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga kalau video ini bermanfaat silahkan tekan like, komen, subscribe, dan share ya, bagikan biar teman-teman yang lain juga ikut paham seperti itu ya. Langsung lanjut ya, kita sekarang akan membahas tentang biner ke heksa, biner ke heksadesimal atau biner ke oktal atau sebaliknya. Nanti akan kita bahas sekarang ya. Untuk pertemuan kali ini insya Allah selesai. Oke, sebelumnya kalian juga harus bisa membuat tabel. Ini kalau menurut saya ini wajib. Kalian harus bisa membuat tabel menyebutkan bilangan desimal itu berapa nyampe berapa. Sebagai contoh, ini cara mudah biar kalian nggak pusing. Kalian buat tabel seperti ini. Yang pertama desimal, kamu tulis angka 0 sampai 15. Ini pasti bisa, anak SD aja juga bisa ya. Selanjutnya kamu tulis biner terdiri dari 4 digit. Kalian pahami terdiri dari 4 digit, dimulai dari digit paling belakang itu 01 01 01 dan seterusnya. Kemudian digit berikutnya nolnya ada 2, satunya juga ada 2 dan seterusnya. Digit berikutnya itu kelipatannya, jadi nolnya ada berapa? Ada 4, satunya juga ada 4. Depannya lagi nolnya ada berapa? Ada 8. Seperti itu ya. Nah pasti
tanpa kalian nyontek pun ini pasti saya yakin kalian bisa. Yang penting paham ya. Kalau sudah, kita buat heksa. Kita urutkan dari 0 sampai 9. Ya. Kemudian tinggal urutkan huruf dari A, B, C, D, E, F. Bisa ya menghafalkan ini ya. 0 sampai 9, kemudian dilanjut A, B, C, D, E, F. Kemudian oktal. Oktal itu dimulai dari 0 sampai 7. Habis 7 berapa? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan berikutnya. Nah, di 7 ini di oktal ini tidak ada angka 8 dan 9. Ingat ya, tidak ada angka 8 dan 9. Nah, ini kalian wajib bisa terlebih dahulu. Silakan kalian latihan terlebih dahulu, kalian pahami, kalian renungkan dari video ini. Kalau sudah, nanti tabel ini kita gunakan selalu ya. Kita gunakan selalu, pasti kita gunakan. Nah, langsung kita konversi biner ke heksa. Untuk konversi biner ke heksa, kita butuh tabel ini, biner dan heksa. Kalau misalkan ada soal 1010, nah langkah yang pertama adalah untuk konversi biner ke heksa, kita kelompokkan bilangan ini menjadi 4 digit. 4 digit dimulai dari belakang, gitu ya, 4 digit. 4 digit dimulai dari belakang. Nah, kalau seperti ini gimana? Ini kan masih 4 digit. Kalau masih 4 digit itu gampang, 1010, tinggal kita cari 1010, berarti A. Langsung ketemu jawabannya. Tanpa kita oret-oretan, tanpa kita hitung yang jerimet, dan langsung ketemu. Asal kalian sudah punya tabel ini. Gitu ya, mudah kan? Kemudian, misalkan ada soal 01011, 0111, maka kita kelompokkan dulu menjadi 4 digit, 4 digit. Digit pertama ya 0111, digit kedua yang ini, yang kelompok kedua, ini kelompok 1, kelompok 2, 1011. Tinggal kita lihat di tabel 0111 ada nggak? Ada ya, 0111 itu 7 ini ya. Kemudian 1011 ada nggak? 1011 ada, B. Nah, jawabannya adalah B7. Gampang kan? Tanpa rumus, tanpa oret-oretan. Ini cara paling tersimpel dan termudah seperti itu. Kemudian kalau ada soal seperti ini 100101, maka kita pisah menjadi 4 digit dulu. Digit yang dari belakang ya, dari belakang berarti 1, 2, 3, 4, berarti 0101. Nah, yang depannya 10. Ini kan belum 4 digit ya. Karena belum 4 digit, kita bisa tambahkan 2 0 di depan. Ingat, 0 di depan itu sama aja tidak beraktif, jadi nggak apa-apa kita tambahkan seperti itu untuk mempermudah. Nah, sekarang kita kerjakan 0101 ada nggak? 0101 itu 5 berarti ya. Kemudian 0010 0010 itu 2. Jadi jawabannya langsung ketemu. Gampang kan? Oh ya, ini simbol bilangan biner, ini simbol bilangan heksa, bisa juga dilambangkan dengan H seperti ini ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang tinggal kebalikannya, heksa ke biner. Nah, misalkan C ya, C heksa diubah ke biner berapa? Langsung kalau ada tabelnya gampang. C ada nggak C? C ini 1100, langsung tuliskan 1100. Kemudian 5 kita lihat 5 ya, ini ya ada di sini kan 0101, gampang banget. Kemudian AF, kita pisah A sama F. F berapa? F 1110. A berapa? A 1010, ketemunya 1010 1111.
Oke, langsung ketemu hasilnya ya. 1010 1111. Kalau 36 gimana? Dipisah. 36 6 berapa? 6 0110 dan 3 berapa? 3 0011. Langsung ketemu. Gampang kan? Ya. Segampang itu kita tanpa pakai rumus. Yang penting kalian pahami intinya. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita ke konversi dari biner ke oktal. Bedanya adalah kalau yang biner ke oktal, kita yang dipakai adalah tabel biner, cuman kita hilangkan satu digit yang paling depan. Seperti itu. Kemudian kalau heksa tadi itu 4 digit ya, kita kelompokkan menjadi 4 digit dari belakang. Kalau oktal itu 3 digit dari belakang. 101 misalkan. 101 tinggal kita lihat 101 ada enggak di sini? 101 ada 5 berarti ya. Langsung ketemu. 1000 ya atau 1000 ini. Tinggal kita kelompokkan 000 dan 1. Nah, ini kan belum 3, kita tambahkan nolnya 2. Ya, kita tambahkan nolnya 2. Jadi sekarang kita 000 berapa? 0. 001 berapa? 1. Ya, langsung ketemu 10 ya. Jadi 100 bilangan biner kalau dirubah menjadi oktal itu jadinya 10. Kalau 101 bilangan biner diubah menjadi oktal jadinya 5. Gitu ya. Nah, kemudian 135 misalkan. Ya, tinggal kita pisahkan. 5 adalah 101, 3 011 1 001. Udah ketemu. Gampang kan? Ya. Kemudian konversi heksa ke oktal. Nah, kalau tadi biner ke oktal, oktal ke biner sama. Pengerjaannya sama kayak yang tadi yang heksa. Cuman bedanya adalah kalau ini 3 digit, kalau yang oktal ya, kalau heksa 4 digit. Nah, sekarang kita akan belajar tentang konversi dari heksa ke oktal. Dari heksa ke oktal itu kita melewati 2 langkah. Ini tidak bisa ke sini langsung, itu nggak bisa, harus melewati 2 langkah. Dari heksa dirubah ke biner, biner dirubah ke oktal. Ataupun kalau dari merubah oktal ke heksa sama aja. Dari oktal ke biner dulu baru dirubah ke heksa. Langsung saja ke contoh. Di sini yang kita siapkan adalah tabel biner, heksal dan oktal. Nah, langkah yang pertama kita konversikan dulu dari heksa ke biner dulu. Heksa ke biner. C, kita tulis C berapa? C 1100. Kemudian F berapa? F 1111. 3 berapa? 3. Kalau heksa dikonversi ke biner menjadi 0011. Udah ya. Nah, ini kan kita sudah dapat. Kita konversi dari heksa ke biner. Nah, sekarang tinggal kita konversikan ke oktal. Ya, dengan cara dipisah 3 digit. Ya, 3 digit. Sekarang kita coba. Nah, kita hilangkan yang desimalnya. Tinggal oktal dan biner. Sekarang kita coba 100. 1. Oh ya, yang depan ini kita hilangkan dulu. Ya, 100. Ini 3 digit tidak ya. Nah, sekarang kita kerjakan 100. 100 berapa? 100. 10.
ketemunya adalah 4. 111 7, 117 lagi, 0011 1. Jadi ketemunya adalah 3FC. Kalau 3FC sistem bilangan heksadesimal diubah ke oktal menjadi 1774. Gampang ya. Kemudian nah ini segitiga ini harus kalian paham ya. Jadi kalau ini heksamokedesimal ya harus melewati ini dulu dan seterusnya. Silakan dipahami konsep bilangan ini, sistem bilangan ini, konversinya ya. Jadi intinya ya, kalau belum paham silakan tulis di kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa dibagikan ya, di-share ke Facebook, ke media sosial atau yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Itulah video dari kami ya. Saya akhiri dulu. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang pantas ya, saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.